Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Miri. Saya lahir di Sabah, Malaysia dan alumni LKSA Muhammadiyah Ngawi. Saat ini saya kuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya, mengambil jurusan Kimia S1 dan saat ini memasuki semester 5. Kesan-kesan saya selama di LKSA Muhammadiyah yaitu yang pertama, kami di LKSA Muhammadiyah itu diberikan pendidikan agama, terutama masalah akidah, iman, dan akhlak. Yang kedua, mengembangkan potensi kami baik di soft skill maupun hard skill, serta mendukung minat dan bakat kami selama menjadi santri di LKSA Muhammadiyah. Banyak hal yang sebenarnya membuat kami untuk selalu semangat meskipun keadaan bukan berarti masalah bagi kami, tapi itu adalah salah satu cara kami, salah satu kegiatan kami bagaimana bisa survival di dalam bermasyarakat. Yang kemudian nantinya itu menjadikan penguat bagi diri kami sehingga kami mampu untuk beradaptasi dimanapun kami berada. Nah, di panti ini melatih kita untuk kembali ke lokal kita, menjadikan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul. Saya lahir dan besar di Tau Sabah, Malaysia, di negeri seberang sana. Saya alumni dari Panti Asuhan Muhammadiyah Ngawi dan sekarang saya berkuliah di University of Gajah Mada. Dan sekarang saya berada di Fakultas Ilmu Sosial dan berada di jurusan Hubungan Internasional. Nah, kesan saya selama berada di Panti Asuhan Muhammadiyah ada banyak sekali kesan-kesan yang ada tapi di antaranya adalah yang pertama, kami diajarkan dari segala aspek ilmu, baik ilmu secara duniawi dan juga ilmu agama. Yang kedua, kami diajarkan untuk bagaimana mandiri dan berdikari agar harapannya lulusan dan alumni panti dapat ketika keluar dapat memberi manfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga, Panti Asuhan Muhammadiyah tidak pernah melarang untuk anak-anak santrinya untuk bermimpi setinggi-tinggi, karena kita dapat buktikan bahwa beberapa lulusan santri dapat menembus mimpi apa yang mereka cita-citakan. Nah, mungkin itu sekian daripada pesan saya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panti Asuhan Muhammadiyah Ngawi mengucapkan selamat mengikuti kajian virtual diadakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngawi. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Dr. Catur Piambodo Mars,
Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Sidoarjo yang pada malam hari ini akan mengisi kajian. Yang saya hormati Bapak-bapak dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan seluruh pimpinan Ortum, dan tak lupa yang kami hormati pula seluruh peserta kajian virtual pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngawi. Sejenak kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kajian di akad pertama yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi. Semoga kegiatan atau kajian kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, peserta kajian yang berbahagia, mari kajian kita pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kajian kita dimulai dengan sambutan. Sambutan pada malam hari ini akan disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Pak Muhammad Anis Juliarso selaku Korbit Bidang Majelis Tabligh dan Tarjih. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan dalam kajian rutin, kajian virtual sebagai pengganti dari kajian Ahad pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngawi yang karena pandemi kemudian niat kita tetap ingin bertemu dan ingin menimba ilmu, maka kemudian Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi merubah pola kajiannya menjadi kajian virtual. Yang kali ini adalah kajian yang keempat. Yang pertama yang mengisi adalah Ustadz Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Ngawi, Bapak Saad Ibrahim. Kemudian yang kedua Bapak Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Yang ketiga adalah diisi dari Libanon oleh Mas Haji Yanto Yitohari. Dan yang terakhir untuk yang keempat kali ini, maaf bukan yang terakhir, untuk yang keempat kali ini akan diisi oleh Dr. Catur Priyambodo Mas. Kita sangat bersyukur dengan kajian yang kita adakan dalam bentuk kajian yang berkemajuan. Jika kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka pada malam hari ini kita bertatap muka. Dan semoga ini mengantarkan kita semuanya untuk berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan ittiba kepada beliau mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, termasuk dengan memperbanyak sholat sebagaimana apa yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah kepada Bilal, menyatakan hari ini sholat, istirahatkanlah kami dengan sholat. Maka semoga dengan itu kepada beliau kita akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik di dunia maupun kita nanti bahagia di akhirat. Kepada Dr. Catur kami perlu menyampaikan bahwa saat ini kegiatan-kegiatan pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi dan pimpinan-pimpinan cabang Muhammadiyah Ngawi, selain kita mengelola sekitar 39 SDMI, kemudian 6 SLTP dan
6 SLTA, ada yang akan bertambah di Kabupaten Ngawi nanti, yaitu yang terbaru yang masih dalam proses dan akan segera akan diwujudkan, yaitu pendirian Rumah Sakit Pratama di pimpinan cabang Muhammadiyah sini. Suatu saat saya pernah menjenguk cucu saya di Rumah Sakit Islam Aisyah di Tulangan, di rumah sakit yang Bapak Dr. Catur pimpin. Saya menjadi sangat iri, dan kebetulan di Ngawi ini cukup lama menginginkan yang sama, akan tapi baru bisa diwujudkan kali ini oleh pimpinan cabang Muhammadiyah sini. Sudah ada rencana dari pimpinan cabang Muhammadiyah itu Daren, tetapi juga masih ada kendala. Tetapi untuk insya Allah pimpinan cabang Muhammadiyah sini akan segera mempunyai klinik Pratama. Selain itu, kita berbangga dan ikut berbahagia dengan mulai bergeraknya pimpinan cabang Muhammadiyah Kwadungan yang saat ini akan mulai mendirikan amal usaha berupa masjid dan taman kanak-kanak. Sudah cukup lama pimpinan cabang Muhammadiyah Kwadungan ini berdiri, tetapi baru kali ini pimpinan cabang Muhammadiyah Kwadungan ini bertekad dan sudah mulai mencanangkan dan sudah mulai sudah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid di Desa Dinden, Kecamatan Kwadungan. Semoga itu menjadi pemacu dan pemicu semakin majunya pimpinan cabang Muhammadiyah Kwadungan. Dan bagi pimpinan cabang Muhammadiyah yang lain di luar Kwadungan, kita akan menjadi lebih baik kalau kita semuanya kemudian bekerja sama dan ikut membantu mempercepat proses pembangunan masjid tersebut dengan ikut berpartisipasi di dalam pembangunan masjid. Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan, bahwa kalau tema kita adalah imun dan iman, tentu kalau kita imun itu adalah daya tahan tubuh. Kalau andaikan tubuh kita ini sebuah negara, maka daya imunitas kita adalah daya tahan tubuh kita. Dan dalam banyak kajian, dalam banyak mendengarkan kajian-kajian baik itu secara langsung maupun secara virtual maupun lewat YouTube, kita tahu bahwa apa yang menjadi kekuatan utama, apa yang menjadi sumber utama dari kesehatan kita, imunitas kita, itu bukan bersumber dari makanan. Makanan hanya mencapai 20% saja dari keseluruhan daya imunitas kita. Yang paling sulit adalah bagaimana menjaga imunitas kita melalui spirit dan mentalitas kita semuanya. Ketika kita belajar untuk ikhlas, kita belajar untuk bersyukur, kemudian belajar untuk istiqomah, ini adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Akan tetapi apabila kita berhasil, tentu kita akan mendapatkan imunitas yang tinggi, kita akan mendapatkan bahasanya Dr. Catur itu kelenjar yang namanya endorfin, atau mutasi dari morfin yang dayanya melebihi 400 kali lipat. Dan tentu itu bukan domain saya, karena saya seorang guru yang tidak mungkin bisa menjelaskan lebih jauh dari itu, lebih banyak dari itu, sehingga kita semuanya kita dengarkan kajian dari Dr. Catur ini untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang lebih banyak dari itu. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Anis Yuliarso yang telah menyampaikan sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi. Banyak hal yang sudah disampaikan, beberapa poin penting menurut hemat kami, bahwa apa yang disampaikan tadi terkait dengan perkembangan Muhammadiyah di Ngawi, menggeliatnya cabang-cabang dengan membuka atau mewujudkan amal usaha baru
yang di sini ada klinik, kemudian di PJM Kuadungan ada masjid, kemudian juga dengan taman kanak-kanak. Semoga ikhtiar kita semua ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya para jamaah sekalian, kita sebentar lagi akan mengikuti kajian inti yang akan disampaikan oleh Dr. Catur Piambodo Mars dari Majelis Tablik dan Tarjih. Pada malam hari ini mengangkat tema menarik benang merah hubungan antara iman dengan imun. Saya kira materi ini sangat relevan dengan kondisi kita pada saat ini. Topik iman dan ilmu menjadi pembahasan yang kira-kira di akhir-akhir ini menjadi hangatlah bagi penduduk bumi, kira-kira seperti itu. Dua hal yang mengguncang ketenangan sekaligus keserakahan umat manusia. Alam seakan marah atas ketidakramahan yang selama ini ditontonkan oleh manusia. Ada satu mutiara hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang kondisi semacam ini ditarik menjadi satu pokok inti. Di sana ada kondisi hati, yaitu syukur dan sabar seperti yang disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah tadi. Jika seseorang tidak bersyukur atau lupa bagaimana cara bersyukur, maka bersiaplah menghadapi peristiwa yang membuat hati itu harus bersabar. Kira-kira itulah mutiara hikmahnya. Maka tema pada malam hari ini yaitu menarik benang merah hubungan antara iman dan imun. Mestinya ada satu lagi ini, menarik benang merah iman, imun, dan juga mencari aman lah, kira-kira seperti itu. Akan disampaikan langsung, saya kira tepat beliaunya, Dr. Catur Piambodo Mars. Ustadz Dr. Catur Piambodo, ini waktu saya pikir menyelesaikan sekitar 45 menit sampai 1 jam, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya? Sudah siap, baik. Kepada Ustadz Catur Piambodo, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur atas kehadirat Allah yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian rutin online pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua. Bapak yang dirahmati Allah, saya merasa terhormat ini, betul-betul merasa terhormat. Karena baru 4 kali mengadakan kajian online ini, dan beliau-beliau pendahulu saya luar biasa. Pak Saad, Pak Profesor Abdul Mukti, kemudian Mas Hajri, orang-orang luar biasa semua. Ini saya merasa terhormat ditempatkan di kajian yang keempat ini, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Anis ya, alhamdulillah sudah ada klinik Sine, itu Aisyah kalau nggak salah ya, karena pada beberapa tahun yang lalu saya pernah ngisi kajian di Sine itu, yang pada saat itu memang sudah ada wakaf tanah dan seterusnya itu, yang alhamdulillah dengan berjalannya waktu ada kesulitan pengurusan 100 kepemilikan kalau nggak salah pada saat itu. Alhamdulillah semuanya sudah terlewati dengan baik, dan kemudian kalau memang itu menjadi bagian dari jaringan klinik Muhammadiyah Aisyah Jawa Timur, insya Allah nanti dengan
sharing dari teman-teman yang sudah berdiri kliniknya sebelumnya itu insya Allah akan mempermudah proses perkembangan dari klinik sini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan Pak Anies, apa yang disampaikan moderator, itu semua memang akan kita bahas agak detail. Ya. Saya sudah alhamdulillah sudah diringankan dengan penjelasan yang sudah disampaikan tadi itu. Jadi itu memang menjadi bagian dari materi yang terkait dengan iman dan imun ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di era pandemi COVID-19 ini, kalau meminjam istilah-istilah yang ada di era pandemi ini dulu ada ODR, ada OTG, ada ODP, ada PDP, gitu ya. Kita semua ini, saya, jenengan semua ini masuk dalam kategori ODP. Orang dalam pengawasan atau orang dalam pantauan. Cuman dalam konteks Quran, ODP yang dimaksud ini adalah yang ada di Al-Fajr ayat 14. Inna rabbaka labil mirsyad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasimu. Jadi kita semua ini ODP, orang-orang yang selalu dalam pengawasannya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak usah berkecil hati. Pada saat kita melakukan kajian online seperti ini, hakikatnya sama dengan pada saat kita bersilaturahim ini. Kenapa? Karena sama-sama diawasi oleh Allah. Sama-sama Allah tahu gerak-gerik kita semua. Sama-sama Allah tahu niatan kita untuk kemudian mengajarkan kajian online ini apa. Allah paham betul dengan hal itu. Karena memang hakikatnya kita ini sama-sama ODP itu. Jadi sama-sama dalam pengawasan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat pandemi COVID-19 ini, kalau kita tanya secara basic, secara mendasar, gitu ya, pandemi ini itu azab atau ujian? Awal dulu itu azab. Kok bisa azab? Iya. Pada saat itu memang dimunculkan oleh Allah di Wuhan, orang-orang Wuhan yang terkena, sebagian besar Cina terkena, pada saat itu azab. Tapi atas kehendak Allah, qadarullah, ternyata sekarang kondisinya, posisinya berubah menjadi ujian. Karena apa? Karena kita semua yang muslim ini pun terkena. Kita semua yang muslim ini mengalami hal yang sama. Maka kalau menjadi bagian dari ujian itu, tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan kecuali bersabar dengan ujian itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ayat ini luar biasa. Dalam menghadapi apapun itu, sabar dan sholat menjadi kunci utamanya. Kemudian ayat itu menjelaskan tentang Allah akan membersamai, Allah beserta, Allah bersama orang-orang yang sabar itu. Dan orang-orang yang sabar itu pasti disayang Allah. Kalau disayang oleh Allah, pasti dilindungi. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, orang-orang yang disayang Allah akan dilindungi oleh Allah dari pandemi COVID-19 ini, dari ketertularan dari COVID-19 ini. Di ayat lanjutannya, di Al-Baqarah 155-nya, di 155-nya dikatakan, wabashiris sobirin. Wah, luar biasa ayat ini. Maka bagi mereka yang bersabar terkait dengan ujian apapun itu, pandemi salah satunya ini, bagi mereka yang bersabar, maka Allah beri kabar gembira. Kabar gembiranya berupa apa? Pasti nanti akan berupa kemenangan. Kemenangannya nanti seperti apa? Kemenangan itu akan muncul di belakang hari yang wallahu alam kita nggak tahu kapan itu, tapi bagi kita yang bersabar, insya Allah akan menjadi pemenangnya itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kunci utama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini secara global, secara garis besar adalah dengan kita bersabar dan perbaiki sholat kita. Sebelum melangkah ke nanti antara iman dan imun, karena itu memang menjadi bagian penting, tadi disampaikan oleh Pak Anies, bahwa dua aspek
dari sisi Pak Anies tadi itu saya melihat ada yang disampaikan itu dua aspek yang terkait tadi disebut makanan itu cuma 20%, yang lainnya terkait dengan imun dan iman dan rasa syukur, sabar dan seterusnya tadi itu dalam bahasa saya sering menyampaikan bahwa untuk konteks pandemi COVID-19 ini ada dua hal besar yang tidak bisa kita pisah. Ada dua aspek yang tidak bisa kita pisah. Tidak bisa kita mengambil salah satunya. Dua-duanya ini harus kita jalankan. Apa itu? Yang pertama aspek medis, yang kedua aspek teologis. Jadi dua hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Kalau kita hanya berdasarkan hal-hal yang kuat di medisnya, maka yang timbul adalah nanti kesombongan. Karena pada saat kita terus sudah menerapkan pola-pola secara medis itu, protokoler medis sudah kita terapkan, tetapi di sana minus atau alfa terkait dengan teologis, maka yang ada adalah kesombongan. Seolah-olah kita sudah beres dengan menjalankan semua hal terkait dengan protokoler medis, maka tidak mungkin terkena. Di situ itu nanti akan timbul kesombongan. Berbanding terbalik dengan itu, pada saat kita memegang teguh, memegang erat teologis tanpa ada pertimbangan medis, maka yang terjadi adalah kebodohan. Kita metenteng terkait dengan teologis, wah masjid itu tempatnya sholat berjamaah, masjid itu rumah Allah, masjid itu tempat berdakwah, masjid itu sebagai sumber dari kemanfaatan umat dan seterusnya. Kalau tanpa memperhatikan sisi medisnya, maka akan terjadi sebuah kebodohan di sana. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada konteks ini Muhammadiyah mengambil peran yang luar biasa. Tinjauan-tinjauannya, perspektif yang dilihat sangat hebat, sangat luar biasa. Kemarin hari Jumat itu kami yang medis, rumah sakit, para medis maupun medis, kebetulan di Zoom dengan Pak Haidar. Zoom dengan Pak Haidar, dan Pak Haidar memang mengatakan bahwa saat ini sepertinya hanya Muhammadiyah yang concern di bidang penanganan pandemi COVID-19 ini hanya Muhammadiyah. Ormas-ormas lain sudah bergelimpangan semua, tentu dengan berbagai pertimbangan mereka yang tidak semulus pertimbangan dari Muhammadiyah. Maka Bapak yang dirahmati Allah, apa yang kemudian diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah itu juga menjadi bagian dua aspek ini, aspek medis dan aspek teologis. Masing-masing aspek ini basicnya sama-sama keilmuan. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sama-sama berbasic keilmuan semua. Terus kemudian dari basic keilmuan semua itu medis dan teologisnya kemudian muncul satu sikap, ya, apa yang menjadi sikap pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Maka Bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi di awal ini kami sampaikan kalau bicara terkait dengan pandemi COVID-19, kalau bicara terkait dengan coronanya sendiri, virus coronanya sendiri, tidak bisa lepas dari dua aspek besar, aspek medis dan aspek teologis. Nah, sebelum ke iman dan imun, kita akan sangat paham bahwa pandemi COVID-19 ini punya hikmah yang luar biasa. Ada hikmah besar yang bisa kita dapatkan dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin di hari ini kita akan bicarakan 3 aspek, walaupun cukup banyak aspek-aspek yang lain, barangkali disambung nanti kalau masih ada pandemi, pertemuan berikutnya aspek yang lain lagi, atau ada topik bahasan lain lagi. Yang pertama, hikmah dari pandemi COVID-19 ini yang pertama, kalau selama ini kita mengenal ada istilah physical distancing, ada istilah social distancing, maka di era pandemi COVID-19 ini kami memunculkan satu istilah baru yang barangkali Bapak Ibu belum pernah mendengarnya, yaitu spiritual distancing. Apa spiritual distancing itu? Menjaga jarak antara jiwa kita ini yang selalu terkonek dengan Allah, dijaga jaraknya dengan hal-hal lain, dengan kepentingan-kepentingan yang lain yang berbau kenikmatan dunia, yang berbau materialistik, yang berbau non-Allah, itu dipinggirkan semua.
Pada momen pandemi COVID-19 ini, yang dimaksud dengan spiritual distancing adalah jangan sampai hubungan kita dengan Allah, kemesraan kita dengan Allah diganggu oleh kepentingan-kepentingan lain selain untuk mendapatkan ridha Allah semata. Jadi pada konteks kegiatan apapun itu lillahi ta'alanya nomor satu sudah. Allah akan kita hadirkan dalam semua aspek kegiatan kita. Hal-hal lain terkait dengan itu harus dijaga jaraknya. Maka yang disebut dengan spiritual distancing itu kalau bisa kita terapkan, maka semua aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan, terutama ibadah-ibadah kita, insya Allah akan merujuk pada satu kekusukan yang luar biasa. Kalau kita berhasil menerapkan spiritual distancing itu, maka sholat kita akan jauh lebih khusyuk. Semua aspek terkait dengan kegiatan-kegiatan kita, di situ ada Allah. Maka kalau di situ ada Allah, hal-hal yang terkait dengan kegiatan kita, insya Allah akan lurus. Semua kejadian yang terkait dengan kemaksiatan, terkait dengan dosa, terkait dengan kesalahan, karena apa? Karena di situ Allah ditiadakan. Karena di situ Allah hilang. Pada saat Allah hilang, pada saat Allah tidak ada pada semua kegiatan kita itu, maka di situ potensi untuk terjadi kemaksiatan, potensi untuk terjadinya sebuah dosa akan sangat besar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, spiritual distancing sebagai bagian atau hikmah yang pertama dari pandemi COVID-19 ini. Harapan kita dengan pandemi COVID-19 ini, betul-betul kita lillahi ta'ala. Poin penting pada saat pandemi COVID-19 ini yang terus kemudian betul-betul kita diuji kelillahi ta'alaan kita itu adalah pada saat kurban kemarin. Itu contohnya pada saat kita kurban. Pada saat kita kurban, kalau tahun-tahun sebelumnya yang tidak ada pandemi, kita disunahkan untuk datang, untuk melihat hewan yang kita sembelih. Kalau hewan yang kita kurbankan, kalau bisa kita yang menyembelih sendiri. Tetapi pada era pandemi kemarin, semua diserahkan ke panitia. Kita tinggal di rumah saja, terus kemudian panitia yang melakukan aktivitas itu selesai. Loh, apa makna spiritual distancing-nya di sini? Pada saat tahun-tahun sebelum ada pandemi COVID-19, kita datang ke tempat penyembelihan hewan kurban kita. Kita melihat kambing kurban kita, sapi kurban kita, kemudian kita melihat kambing kurbannya orang lain, sapi kurbannya orang lain. Apa kemudian yang muncul? Bisa muncul riak dalam diri kita. Iku ono wong sugih, sawai sekian hektar, punya perusahaan, masa kok kurbannya lebih kecil dari hewan kurban saya yang karyawan biasa. Muncul rasa riak di sana, muncul rasa sombong di sana. Maka dengan physical spiritual distancing ini di era pandemi ini kita diuji betul. Maka terus kemudian kita tidak terlalu memikirkan itu, saya pasrahkan ke panitia kurban, wis kambingnya segitu itu, tidak ngelihat kambingnya orang lain, maka kita terbebas dari perasaan riak, perasaan merasa lebih hebat dari orang lain. Itu satu hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi COVID-19 ini. Yang kedua adalah sombong. Tadi sempat disampaikan, bahwa kesombongan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi hal yang memang harus kita hapus, benar harus kita hilangkan. Apa hubungannya kesombongan dengan pandemi COVID-19 ini? Atau ada pertanyaan yang lebih mendasar lagi terkait dengan itu, terkait dengan COVID-19 ini, terkait dengan virus coronanya ini. Kalau dalam benak kita muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa sih Allah itu kok ciptakan virus corona itu? Yang jelas-jelas virus corona itu terus kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang merusak saluran pernafasan yang pada perjalanannya juga akan merusak organ-organ yang lain yang ujung-ujungnya kalau sampai parah bisa. Kenapa Allah menciptakan virus? Terus kemudian muncul. Apa Allah memunculkan di sana? Bapak yang dirahmati Allah. Tentu kalau pertanyaan mendasarnya, kenapa sih Allah kok menciptakan virus corona itu?
Jawabannya ada di Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia, enggak ada. Pasti Allah punya maksud yang sebegitu hebatnya terkait dengan hal ini. Kenapa yang dulunya azab terus kemudian berubah menjadi ujian? Dulunya hanya ada di Wuhan, akhirnya nyampe juga ke Ngawi. Akhirnya nyampe juga di Indonesia. Allah punya maksud yang begitu luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau lagi-lagi kita tinjau secara medis dan teologis, medisnya apa? Medisnya Wuhan itu sebagai tempat munculnya pertama kali virus corona ini. Kenapa Allah pilih kok di Wuhan? Dari sisi medis, virus itu memang benar-benar ada. Virus itu berasal dari hewan. Jadi corona ini dulunya penyakit zoonosis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Zoonosis itu penyakit yang berasal dari penyakit yang menghinggapi hewan. Jadi adanya hanya di hewan saja. Pertanyaannya, lu kok bisa terus kemudian nyampe ke manusia virus itu? Virus itu nyampe ke manusia kenapa? Karena kebacutnya manusia. Karena berlebihannya manusia. Pada konteks apa manusia ini berlebihan? Bapak Ibu, kalau kita di Quran ada kulu wasrobu walatusrifu itu, silakan makan asalkan jangan berlebihan. Kita memahaminya, silahkan makan asalkan jangan berlebihan itu pada konteks jumlah. Maka terus kemudian apa yang Rasulullah tuntunkan kepada kita, kalau makan jangan sampai kenyang. Pada saat menjelang kenyang atau sudah mulai merasa kenyang, stop. Karena Rasulullah itu nggak makan kalau nggak merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Pada konteks ayat itu, kita berpikiran bahwa berlebihannya pada konteks jumlah. Tetapi setelah pandemi COVID-19 ini kita bisa mengambil hikmah dari itu. Oh, ternyata bukan hanya jumlahnya. Ternyata jenis makanan yang dikonsumsi itu kalau berlebihan pun akan mendatangkan azab. Kok bisa? Ya, karena di kebiasaan masyarakat di Wuhan sana. Kebetulan saya pernah ke sana. Jadi 2016 atau 2017 saya ke Wuhan, ke Cina, terus ke Wuhan, terus kemudian ke pasar hewannya itu. Itu kalau dulu dengan waktu rame-ramenya COVID pertama kali itu kan ngelihat seorang wanita yang makan kelelawar yang di sop itu ya, di mangkok terus dimakan kelelawarnya itu masih enak dimasak sebagai masakan sop itu. Aslinya di sana, kalau jenengan pernah lihat di sana, itu asli langsung kelelawarnya ini digigit kelelawarnya itu. Kelelawarnya dimakan. Luar biasa berlebihannya itu, luar biasa kebacutnya itu. Di sisi lain, saudara-saudara muslim kita di Uighur dibantai habis-habisan oleh pemerintah Cina. Maka pada konteks itu medisnya adalah virus ini berpindah dari hewan menuju manusia. Kenapa? Karena kehebatan virusnya itu. Allah ciptakan virus corona ini merupakan makhluk mikroorganisme yang cerdas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kecerdasan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh manusia, yang menginfeksi manusia, kalau kita gradasikan tingkat kecerdasannya, itu yang paling cerdas adalah virus ini. Apalagi COVID, virus corona SARS-CoV-2 ini. Jadi peringkat 1 tingkat kecerdasannya mikroorganisme itu virus. Tingkat kedua nanti ada kuman, bakteri. Ketiga nanti ada parasit. Yang keempat nanti ada yang namanya jamur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling bodoh, nih gampangnya seperti itu ya. Paling bodoh yang menginfektir kita ini ya jamur itu. Sejak jenengan kecil, sejak saya kecil, sampai nanti kita punya cucu, punya cicit, yang namanya jamur, itu ya wis panu, kadas, kurap. Sudah. Sampai kapanpun panu, kadas, kurap, panu, kadas, kurap. Kenapa? Karena tanda kutip kebodohan dari mikroorganisme ini. Kebodohan dari jamurnya. Salah satu kebodohannya apa? Jamur itu kalau hidup di tempat yang tidak cocok dengan habitat dia akan mati. Virus tidak. Virus mampu bermutasi, mampu beradaptasi. Jadi COVID-19 ini, virusnya ini, corona SARS-CoV-2 ini, berpindah dari habitat di hewan, kemudian pindah ke manusia. Dia bisa menyesuaikan diri. Dia bisa beradaptasi, dia bisa bermutasi. Maka yang muncul adalah kemudian
kita tahu bersama bahwa corona SARS-CoV-2 ini ternyata bisa hidup di manusia. Sisi medisnya seperti itu. Sisi teologisnya adalah muncul karena kebacutnya manusia, muncul karena berlebihannya manusia. Kenapa kok kemudian muncul di Cina? Kenapa kok muncul di Wuhan? Karena kesombongan. Kok bisa? Karena kesombongannya pemerintah Cina yang mengatakan bahwa tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menandingi Cina. Tidak ada satu kekuatan pun di bumi ini yang mampu mengalahkan Cina. Pendek kata, sombongnya sudah tingkat dewa. Kalau pada zaman nabi-nabi kita dulu itu sombongnya sudah seperti Fir'aun. Merasa nggak ada satupun yang mampu menandingi Cina. Di sisi lain, kita tahu bersama Muslim Uighur dibantai seperti itu, maka Allah marah. Allah murka dengan hal itu, dimunculkanlah virus corona itu di Wuhan pertama kali. Dalam skup sebuah negara seperti itu yang terjadi. Kalau terus kemudian itu kita ambil dalam skup personality kita masing-masing, kita aplikasikan dalam diri kita masing-masing, dalam pribadi kita masing-masing, jangan pernah ada rasa sombong terhadap diri kita ini, pada diri kita ini. Apapun bentuk kesombongannya. Karena kekayaan kita, karena ilmu kita, karena kecerdasan kita, karena tubuh kita, karena kegantengan, kecantikan, dan seterusnya kita, jangan pernah itu menjadikan kita sombong. Karena pada saat kita merasa sombong seperti itu, imunitas tubuh kita akan rendah, dan pada saat imunitas tubuh kita rendah akibat kesombongan itu, kita justru malah mudah terkena COVID-19 ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam konteks kesombongan ini sebagai hikmah dari pandemi COVID-19 yang kedua ini, jangan pernah dalam konteks aplikasi kita beribadah, jangan pernah merasa sombong bahwa diri kita ini masih muda, saya nggak punya faktor komorbid, usia saya masih muda, saya sering berolahraga, saya kuat, saya tidak akan terkena COVID-19. Maka pada saat itu kerentanan jenengan akan semakin turun dan akan mudah terkena COVID-19. Kalau ternyata kita harus membuka masjid kita untuk kemudian aktivitas jamaah kita munculkan, misalkan seperti itu, jangan juga pernah merasa bahwa sudahlah kita ini disayang oleh Allah. Wong masjid itu rumahnya Allah, wong masjid itu tempat dakwah kita, kok ditutup, kok terus kemudian kita jadi seperti ini. Kalau muncul rasa sombong karena seperti itu tadi, justru itu yang berpotensi untuk terkena COVID-19. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau toh ada Masjid Muhammadiyah yang buka misalkan pada konteks ini, tetap jalankan dua aspek besar itu. Aspek medis dijalankan, aspek teologis dijalankan. Maka kalau ini kita sinergikan, ini yang kemudian menjadi jalan tengah. Ini yang memang ditempuh oleh Muhammadiyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin yang bisa kita ambil dari hikmah yang kedua ini adalah kita jangan pernah merasa sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Jangan pernah ada rasa sombong di dalam hati kita walaupun sebesar biji zarah sekalipun. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa mencium bau surga. Kita nggak akan masuk surga kalau ada rasa sombong dalam diri kita dalam bentuk apapun kesombongannya itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hilangkan rasa sombong dalam diri kita masing-masing itu supaya apa? Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, supaya kita tetap diberi Allah kesehatan yang optimal. Lalu apa hikmah di balik pandemi COVID-19 ini yang ketiga? Yang ketiga hikmahnya adalah kita jadi orang yang bersih. Orang-orang yang sesungguhnya sudah disebutkan di Al-Quran sebagai orang-orang yang disayang oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sayang, Allah itu suka dengan orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Bukankah dengan pandemi COVID-19 ini sekarang kita menjadi hidupnya lebih bersih? Ada baiknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah pada konteks COVID-19 ini, sebelum kita berwudu, kita cuci tangan kita dulu dengan sabun, terus kemudian kita berwudu.
manfaat wudhu, insya Allah saya sudah pernah sampaikan di kajian PDM Ngawi itu di perguruan, insya Allah manfaat wudhu menjadi penting pada era COVID-19 ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sebegitu hebatnya Allah menuntunkan wudhu melalui Rasulnya, terus kemudian dijalankan, dan ternyata penelitiannya wudhu itu mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Syaratnya apa? Syaratnya lillahi ta'ala. Ada perbedaan yang mendasar, Bapak yang dirahmati Allah, antara seseorang yang berniat lillahi ta'ala dan tidak. Otak kita mampu memilah, hebatnya otak kita itu mampu memilah seseorang itu lillahi ta'ala atau tidak, itu bisa dinilai oleh otak kita. Nanti jenengan bisa browsing peran dari hipotalamus. Hipotalamus itu salah satu di bagian otak yang mengkoordinasikan atau sebagai koordinator dari organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Hipotalamus itu mampu memisahkan ini lillahi ta'ala atau tidak. Hipotalamus itu tahu, luar biasanya itu otak, bagian dari otak kita yang bernama hipotalamus itu. Maka di era pandemi ini hikmahnya adalah kita menjadi orang yang bersih. Dan orang-orang yang bersih itu orang yang disayang Allah. Orang yang mensucikan diri itu orang yang disayang Allah. Karena disayang Allah, maka kemudian kita akan dihindarkan oleh Allah dari COVID-19 ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi penting kita tahu hikmah di antara banyak hikmah yang ada. Paling tidak ada 3 hikmah yang bisa kita sampaikan, yang itu harus mampu menjadikan kita punya keimanan dan ketakwaan yang meningkat. Nah, di era pandemi COVID-19 ini dulu ada istilah new normal yang digugat oleh Muhammadiyah. New normal itu banyak disikapi salah oleh seseorang, oleh orang-orang, oleh masyarakat, banyak disikapi salah. Karena seolah-olah dengan new normal itu seolah-olah pandeminya sudah selesai. Maka ini ada kehidupan baru, kenormalan baru yang kita harus berbaur dengan pandemi COVID-19. Sudah tidak perlu lagi ada protokoler medis. Itu yang kemudian muncul. Maka Muhammadiyah menggunakan istilah new reality. Terus kemudian direvisi oleh pemerintah menjadi adaptasi kebiasaan baru. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud itu dalam konteks bermuhammadiyah adalah memadukan yang medis dan teologis. Medisnya berbasis ilmu, teologisnya berbasis ilmu, kita padukan menjadi satu sinergisitas yang luar biasa, menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi kita untuk menjalani kehidupan di era pandemi COVID-19 ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak aspek terkait dengan keilmuan itu sendiri yang kaitannya dengan medis terutama, yang kaitannya dengan COVID-19 ini yang berubah terus. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sempat membaca tulisan saya di PWMU ya, tulisan saya di PWMU itu membahas tentang sembarang penyakit kok di-COVID-kan. Masuk rumah sakit dengan kencing manis, masuk rumah sakit dengan hipertensi, masuk rumah sakit dengan tifus, dengan demam berdarah, kok tahu-tahu jadi COVID. Kok semua penyakit sekarang ini kalau di rumah sakit di-COVID-kan, ya, seolah-olah seperti itu. Itu yang terus kemudian menginspirasi saya untuk menulis itu. Kemudian dimuat di PWMU itu yang ini tadi saya ngintip sebentar, sudah ada 60 ribuan orang yang sudah membaca itu, ya alhamdulillah, semoga 60 ribu orang itu tercerahkan. Di situ saya menulis tentang bagaimana virus ini berubah, bagaimana virus ini bermutasi, sehingga penyakit COVID-19 ini dijuluki sebagai penyakit dengan 1000 wajah. Jadi sudah berubah total, seperti pada saat pertama kali ditemukan di akhir tahun 2019 sampai sekarang memasuki bulan September ini, ada hal-hal baru terkait dengan COVID-19 ini. Ada hal-hal yang sebelumnya tidak muncul, tapi kemudian diketemukan pada penderita COVID-19 ini. Di sisi lain, masyarakat tidak mau tahu dengan hal-hal baru seperti ini. Mereka beranggapan, wah wis, sebagian besar masyarakat yang insya Allah bukan warga Muhammadiyah yang beranggapan bahwa wah ini gawe-gawean aja, ini konspirasi misalkan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada di antara kita ini yang beranggapan bahwa ini konspirasi, ketahuilah bahwa orang Kristen itu, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Katolik itu beranggapan yang sama.
Mereka juga beranggapan bahwa ini konspirasinya orang Islam, ini konspirasinya Muslim. Sementara kita beranggapan ini konspirasinya Yahudi, ini konspirasinya Kristen. Mereka beranggapan ini konspirasinya Muslim. Kenapa? Karena saat ini lihat, karena gara-gara COVID-19 ini, maka terus kemudian kita menjadi berhijab, kata orang-orang Kristen itu. Kita sekarang pakai niqab, dan seterusnya itu. Maka terus kemudian yang terjadi adalah saling mengkonspirasikan. Dan itu jelas bukan karena konspirasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nanti ada waktu agak panjang, saya akan menjelaskan nanti di lain waktu ya, bahwa ini bukan konspirasi, tetapi ini ada yang memanfaatkan situasi, ada yang memanfaatkan kondisi untuk kemudian mengambil keuntungan dari itu semua. Keuntungannya apa? Banyak keuntungan yang bisa diambil bagi mereka-mereka yang tidak peduli kepada masyarakat. Bapak yang dirahmati Allah, saya cerita satu saja, bahwa pada saat awal dulu kemudian muncul rapid test. Rapid test itu harga alatnya semula cuma sekitar 50 sampai 60 ribu. Satu rapid test itu 50 sampai 60 ribu. Seolah sudah terkoordinasikan bahwa pada saat kemudian pemerintah ngomong kita akan rapid masyarakat untuk screening awal. Maka terus kemudian kami di rumah sakit harus menyediakan rapid itu. Maka dengan rapid itulah kemudian harganya melambung tinggi. Ada seseorang yang tidak bertanggung jawab yang kemudian menghandle itu semua, bahwa semua harus melewati dia untuk beli untuk beli rapid harus melewati beliaunya. Maka terus kemudian harga rapidnya menjadi 350 menjadi 400. Ini bukan konspirasi. Saya mencontohkan kecil detail real yang terjadi, bahwa ada orang atau sekelompok orang yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini dengan mengambil keuntungan. Bukan konspirasi, tapi orang yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan situasi yang ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada perkembangan-perkembangan baru terkait dengan COVID-19 ini yang secara medis memang menjadikan hal baru, dan kemudian butuh untuk penelitian-penelitian lanjutan, sehingga nanti akan ketemu, oh ternyata diketemukan ini. Belum lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini ada istilah happy hypoxia. Hipoksia itu kekurangan oksigen, tapi happy. Maksudnya, seseorang tidak merasakan kekurangan oksigen, tidak sesak, tidak mengalami apapun, tetapi sesungguhnya kandungan oksigen di dalam dirinya, di dalam tubuhnya, itu lagi ngedrop. Normal 95 sampai 100, kadar saturasi oksigennya itu. Normal 95 sampai 100. Mestinya kalau orang-orang biasa, pada saat turun menjadi 80 itu sudah timbul sesak. Sekarang ini karena COVID-19 ini ada orang yang saturasi oksigennya tinggal 50, tetapi dia tidak merasa sesak sama sekali. Ini hal baru yang terjadi di pandemi COVID-19 ini karena COVID-19 itu. Jadi orangnya nyantai aja, enggak merasa kekurangan oksigen, tetapi begitu ngedrop jeluet di bawah 50, langsung sesak, langsung meninggal. Enggak sempat diintervensi untuk tindakan misalkan dipasang ventilator atau apa, ada happy hypoxia, ada hal baru terkait dengan hal itu. Maka Allah seolah-olah ingin masih sayang dengan kita, masih akan memberi ujian berikutnya. Tetapi ingat di ayat 155 Al-Baqarah tadi, kalau kita bersabar dengan hal ini, insya Allah kita akan jadi pemenangnya. Allah akan memberi kabar gembira buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke iman dan imun. Lama baru masuk ke iman dan imun. Karena pandemi hikmahnya harus tersampaikan, Bapak yang dirahmati Allah. Maka dalam konteks ini, virus corona sebagai penyebab dari COVID-19 ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam konteks medis, dalam konteks kesehatan kedokteran, itu biasa disebut sebagai penyakit yang self-limiting disease. Self-limiting disease itu penyakit-penyakit yang bisa sembuh sendiri, bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri, asalkan catatannya imunitasnya harus tinggi. Jadi pada saat seseorang dengan imunitas tinggi terkena COVID-19 sekalipun, daya tahan tubuhnya akan tetap kuat. Dia tidak mengalami keluhan apapun, atau dalam istilah saat ini disebut OTG, tanpa mengalami keluhan apapun, tapi di dalam dirinya sudah ada virusnya.
Kalau imunitas tubuh kita tinggi, imunitas tubuh kita baik, maka virus itu akan bisa terbunuh. Akan dibunuh oleh kondisi keimunan kita yang tinggi itu. Imunitas kita yang tinggi itu. Maka menjadi penting untuk meningkatkan imunitas kita itu. Lagi-lagi meningkatkan imunitasnya juga ada dua cara, dua ikhtiar yang bisa kita lakukan. Cara apa itu? Cara medis dan cara teologis. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi poin penting medis teologis ini. Medisnya apa? Medisnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anies tadi itu. Makan makanan bergizi, yang tadi dikatakan 20%, itu 20%-nya itu apa? 20%-nya itu adalah makan makanan bergizi. Tetap berolahraga, tetap lakukan aktivitas, kemudian minum 1,5 sampai 2 liter sehari, kemudian istirahat yang cukup, istirahat yang baik. Apabila dibutuhkan, minum multivitamin. Apabila dibutuhkan, seperti yang di Lazismu ada, minum prebiotik atau probiotik. Kalau pengen tahu bedanya prebiotik dan probiotik, baca matan yang September ini. Di matan Oktober, kami bahas tentang happy hypoxia tadi yang kami sampaikan sekilas tadi itu. Maka Bapak yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan imunitas kita secara medis, 5 aspek itu tadi paling tidak yang harus kita lakukan. Tetapi benar seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi itu. Kalau Pak Anies tadi menyampaikan itu 20% mampu meningkatkan keimanan, kalau dari textbook yang ada, kalau dari teoritis yang ada, justru itu hanya 15%. Yang 85%-nya itu ditingkatkan imunitasnya. Imunitasnya bisa meningkat dengan cara atau dengan ikhtiar teologis. Luar biasa. Jadi kalau seseorang meningkatkan imunitasnya hanya secara medis saja, dia akan dapat 15% atau mentok di 20% itu. Tetapi kalau yang meningkatkan imunitasnya dengan cara-cara teologis, insya Allah 85%-nya didapat. Sekali lagi Bapak Ibu, dua hal ini harus berbarengan, harus seimbang. Jangan kemudian dapat 85% saja, metenteng dengan semua aspek teologisnya itu, tetapi di sisi lain kita tidak menerapkan protokoler kesehatan, ya nanti akan hancur 85%-nya itu. Kenapa? Wa allaisa lil insani illa masya'a. Bahwa kita ini tidak memperoleh apapun kecuali yang kita usahakan. Kalau kita mengusahakan yang teologis saja, si medisnya tidak diperhatikan, kita berpotensi untuk tetap kena COVID-19 ini. Karena di sana harus ada protokoler medis itu. Maka Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, teologis dijalankan, melengkapi medis yang sudah ada. Teologisnya apa? Teologisnya adalah yang pertama, perbanyak istighfar. Bapak yang dirahmati Allah, dengan istighfar itu hati kita menjadi bersih. Pada saat kita beristighfar, posisi kita pada posisi terendah di mata Allah. Posisi kita pada posisi yang sangat-sangat tidak bermakna. Posisi kita betul-betul sebagai pemohon, maka untuk kemudian meminta kepada yang dimohonkan, tentu kita akan berjarak yang sangat jauh. Maka kita sangat rendah di mata Allah pada saat kita meminta ampunan kepada Allah, kita beristighfar itu. Karena dengan beristighfar itu, pada posisi kita rendah, hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi tenang. Pada saat hati kita tenang akan muncul berbagai hormon yang pada perjalanannya mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang sombong tadi. Pada saat seseorang itu sombong, maka keegoannya, keakuannya akan sangat tinggi. Pada saat merasa dirinya hebat, pada saat merasa dirinya itu sesuatu yang memang super, maka pada saat itu sistem imunitas tubuhnya akan anjlok. Sistem imunitas tubuhnya akan rendah. Itulah yang kemudian mampu menyebabkan dia mudah untuk tertular COVID-19 ini. Maka perbanyak istighfar. Rasulullah beristighfar, di beberapa riwayat ada 70 kali, ada 100 kali. Pada Rasulullah itu jelas-jelas maksum, jelas-jelas dijamin surganya oleh Allah.
itu istighfar sebanyak itu. Nah, kita ini yang gak jelas ini, GJ ini kita ini. Masuk surga atau enggaknya masih belum jelas, tapi kita sama-sama pingin untuk menjadi bagian dari umat Muhammad yang kemudian masuk surga bersama-sama, maka tentu istighfar kita harus jauh lebih banyak dari Rasulullah itu sendiri. Minimal paling tidak kita harus beristighfar 100 kali dalam keseharian kita. Di sisi lain, pada saat kita beristighfar, imunitas tubuh kita meningkat. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah perbanyak sedekah. Ada salah satu studi di Jorge Moll dari National Institute of Health menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan donasi atau sedekah, ada area di otak yang namanya limbic system. Sistem limbik itu yang ngurusi masalah kenikmatan. Jadi sistem limbik itu merasa ada sebuah kenikmatan saat seseorang itu bersedekah. Ada timbul rasa nyaman, ada timbul rasa nikmat yang ternyata dengan kenikmatan, kenyamanan yang ada di limbik sistem itu yang pada perjalanannya dari penelitian itu memunculkan hormon-hormon kebahagiaan. Hormon-hormon kebahagiaan tadi sudah disampaikan oleh Pak Anies, itu diantaranya ada endorfin. Endorfin itu daya kerjanya 300 kali morfin, luar biasa. Endorfin yang kita ciptakan dalam tubuh kita ini secara alami dengan kita bersedekah itu mampu daya kerjanya 300 kali lipatnya morfin. Morfin itu dipakai untuk menghilangkan rasa nyeri. Nggak usah pakai morfin, nggak usah pakai narkoba, cukup kita dengan banyak sedekah, cukup kita dengan senyum, maka terus kemudian hormon endorfin itu muncul. Selain mampu menghilangkan rasa nyeri itu, hormon endorfin ini pada perjalanannya bersama 3 hormon yang lain itu mampu meningkatkan imunitas tubuh kita. Maka Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, dengan bersedekah itu imunitas tubuh kita naik. Sekali lagi catatannya dengan semua aspek itu adalah lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah dengan selalu mengingat Allah. Dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Maka pada saat kita mengingat Allah, hati kita tenang. Nah, ada satu lagi kehebatannya pada saat kita berzikir mengingat kepada Allah itu. Apa kehebatannya? Pada saat kita berzikir, pada saat kita mengingat Allah, zikir sebanyak-banyaknya, zikron katsir, zikir yang sebanyak-banyaknya, maka pada saat itu kita berada di puncak spiritualitas kita. Maka itu tadi saya sampaikan di awal, kita harus menghadirkan Allah pada setiap aktivitas kita. Pada saat ada Allah di sana, maka kemungkinan-kemungkinan buruk itu bisa dihindarkan. Hebatnya lagi secara medis, pada saat kita berada di puncak spiritualitas kita karena mengingat Allah, karena kita berpikir kepada Allah, muncul apa yang disebut dengan natural killer cell. NK cell, natural killer cell itu hanya muncul pada seseorang apabila mencapai puncak spiritualitas seseorang. Salah satunya dengan cara berzikir mengingat kepada Allah. Natural killer cell itu apa? Natural killer cell namanya aja natural killer cell. Sel-sel natural yang timbul secara alami di dalam tubuh kita ini yang mampu atau tugasnya memang membunuh mikroorganisme yang ada, yang masuk di dalam tubuh kita yang dianggap merugikan tubuh kita. Sudah ada sinyal pada saat virus, mikroba, bakteri atau apapun itu yang masuk, kalau kita mampu memunculkan natural killer cell ini semua akan dibunuh oleh natural killer cell itu. Hebatnya, natural killer cell itu hanya muncul pada saat tingkat spiritualitas kita lagi di puncaknya. Nilai spiritualitas kita lagi di puncaknya itu salah satunya dengan kita berzikir mengingat kepada Allah. Tadi disampaikan juga dengan selalu ikhlas, selalu sabar, dan selalu bersyukur. Itu kita berada di puncak keimanan kita kalau nanti seperti itu. Maka pada saat puncak keimanan kita itulah, maka terus kemudian nanti muncul natural killer cell yang mampu membunuh mikroorganisme termasuk virus COVID-19 ini yang ada di dalam tubuh kita ini. Maka perbanyak itu semua. Yang keempat, yang terakhir untuk kita bahas pada hari ini adalah tentu sabar.
Sabar ini luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai kemudian muncul di satu ayat tersendiri yang menyebandingkan, yang menyamakan kedudukannya dengan sholat itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sabar dan sholat ini bisa menjadi penolong kita. Dari kondisi apa? Dari COVID-19 ini. Bagaimana mekanisme pertolongannya? Karena Allah sayang dengan orang-orang yang sabar itu, maka dengan rasa sayangnya itulah kemudian Allah akan melindungi kita dari COVID-19 ini. Maka sabar ini menjadi kunci utama untuk meningkatkan imunitas selain apa yang sudah kami sampaikan tadi itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan semua aspek yang terkait dengan hal ini, maka kita paham sekarang bagaimana hikmah di balik pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita paham bahwa imunitas itu sangat penting dan cara meningkatkan imunitas paling tidak dengan 4 aspek atau cara tadi itu. Saya kira ini sudah jam 9 kurang 10. Saya sekalian baca pertanyaan-pertanyaan, ya. Atau melalui moderator, monggo. Ini banyak daftar hadir yang... Baik, kita pandu saja Ustaz dari sini. Ye, monggo Ustaz. Terima kasih kami sampaikan Ustaz Catur yang sudah panjang lebar menyampaikan terkait dengan korelasi atau benang merah antara iman dan imun. Kita masih ada waktu 10 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan. Langsung saja, ini ada pertanyaan dari Abu Hazam. Pertanyaannya, Ngawi adalah salah satu kabupaten yang belum mengizinkan sekolah untuk masuk. Tapi kami sebagai pengelola AUM juga diprotes oleh orang tua. Sampai kapan sekolah tidak bisa masuk? Padahal pasar sudah penuh karena mereka kewalahan karena tidak bisa mendampingi anaknya untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Bagaimana nasib anak kita ke depan karena hampir 8 bulan anak-anak tidak masuk sekolah. Kemudian masih ada kaitannya ini satu lagi. Hikmah untuk dunia pendidikan bagaimana ya, mengingat sekolah lewat PJJ di daerah pelosok sama sekali tidak efektif. Sementara itu dulu Ustaz. Mohon ada. Ya, jadi ini memang menjadi ujian kita bersama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya kebetulan juga masih ada 2 anak saya yang harus PJJ ini, harus sekolah online. Di sisi lain untuk online itu kebetulan kalau memang di Sidoarjo, di tempat tinggal kami barangkali sinyal mungkin tidak terlalu bermasalah. Untuk sinyal insya Allah baik-baik saja, ya. Apalagi yang pakai wifi. Di rumah kebetulan pakai wifi ini ya insya Allah tidak terlalu masalah. Tapi bagaimana terus kemudian dengan yang berada di daerah pelosok, misalkan di Ngawi cukup banyak pelosok-pelosok yang sinyal barangkali itu menjadi hal yang mahal ya untuk sinyal itu. Nah di sini ini yang kemudian muncul adalah inovasi dari kita semua. Bagaimana kita kemudian mampu memberi manfaat. Misalkan begitu kemudian pada saat itu, ini sudah ada di Sidoarjo, di Surabaya sudah ada apa yang disebut dengan sedekah kuota itu ya. Sedekah kuota itu nanti bisa saja dimunculkan pada saat di satu daerah terpencil, terus kemudian ada di antara kita ini, entah itu pemuda, entah itu siapapun itu Muhammadiyah, yang kemudian bisa mengusahakan untuk semacam memberi sedekah kuota itu dengan mekanisme apapun itu menjadi kebermanfaatan tersendiri, itu menjadi salah satu hikmah di balik pandemi COVID-19 ini di era untuk pendidikan. Nah, bagaimana terus kemudian sekolah ini sudah masih ditutup sementara pasar-pasar sudah pada buka, gitu ya. Sama dulu juga gitu, masjid kok ditutup, wong pasar-pasar itu sudah sedemikian rupanya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membandingkan masjid dengan pasar, itu sesuatu yang tidak apple to apple. Bukan sesuatu yang bisa dibandingkan. Kenapa?
jumlah masjid yang ada di Indonesia ini 800.000 jumlahnya, 800.000 yang ada di Indonesia. Sementara jumlah pasar yang ada di Indonesia itu 20.000. Masjid dan pasar pada saat misalkan satu mall di Ngawi apa? Mall yang paling besar di Ngawi apa? Apapun mallnya, itu mereka tidak berada pada satu waktu yang bersamaan. Sementara kalau di masjid, kita akan bersama-sama terus, paling tidak pada 5 waktu itu, dalam waktu yang cukup lama juga. Artinya pada satu tempat kita selalu bersama-sama dan mengalami ritual yang sama, mengalami kegiatan yang sama. Sementara di pasar yang kita bandingkan tadi itu, mereka bergerak terus. Mereka tidak berada pada satu posisi dalam rentang waktu yang lama. Jadi pada satu pasar misalkan ada 100 orang yang datang itu tidak bersama-sama terus 100 itu. Bergerak ke sana kemari terus, masing-masing gitu itu. Sama dengan sekolah kita itu. Sekolah kita juga akan seperti itu nantinya. Kalau kemudian kita memasukkan anak-anak sekolah kita, maka pada saat itu anak-anak kita berada pada satu rentang waktu yang sama, dalam waktu yang cukup lama, maka akan berpotensi untuk kemudian bisa tertular atau saling menularkan COVID-19 ini. Maka ikhtiar yang harus dilakukan adalah salah satunya dengan tetap menjaga kesabaran itu dan menjadi bagian dari ujian ini memang. Kesabaran kita betul-betul diuji. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya kita sekarang ini jadi guru-gurunya mereka. Jadi guru-gurunya anak-anak kita ini. Maka pada saat kemudian kita mendampingi mereka, pada saat itulah kita bisa merasakan bagaimana sulitnya guru-guru itu untuk terus kemudian bisa menghandle murid-muridnya. Dalam satu kelas ada 30 orang, gurunya satu harus menghandle 30 orang itu secara bersamaan dengan perilaku yang masing-masing berbeda, yang kemudian sesekali muncul emosi dari gurunya itu yang sama sekali kita tidak punya pemakluman terhadap hal itu. Nggak bisa, guru itu nggak boleh marah. Guru itu nggak boleh terus kemudian mudun tangan, turun tangan untuk memukul, nggak bisa. Padahal kita saja ini yang mendampingi anak kita sendiri, itu gurunya bukan anaknya sendiri, itu anaknya orang lain itu. Anak kita sendiri kita sudah terlihat emosi, ini diajari gak iso-iso, cek angel sih. Maka hikmahnya yang ada di balik pandemi ini dalam konteks pendidikan kita adalah kita sekarang menjadi lebih paham bagaimana sulitnya guru-guru kita yang di AUM itu terus kemudian mampu mencetak generasi-generasi Rabbani ini. Kita jadi paham kesulitan mereka. Maka apabila nanti sekolah ini sudah dibuka, insya Allah kita jadi punya empati yang luar biasa kepada sekolah. Kita menjadi punya empati yang hebat kepada para guru kita itu. Ini salah satu yang bisa kita munculkan di pandemi ini, hikmah terkait dunia pendidikan itu. Kita jadi paham sekarang bagaimana kesulitan guru-guru itu. Dalam pandangan kami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan melihat segala perkembangan yang ada ini, kami beranggapan bahwa insya Allah nanti semoga ini memang menjadi sesuatu yang kita doakan bersama-sama dan dijabahi Allah. Insya Allah nanti awal tahun 2021 kita buka. Kami, kebetulan saya dosen juga di Fakultas Kedokteran Unmu Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, itu pelajaran yang daring masih tetap dijalankan. Nanti yang insya Allah sudah tatap muka, insya Allah sudah bersilaturahim secara langsung, itu Januari 2021. Kita berharap bersama-sama, semoga memang Allah segera menghilangkan pandemi COVID-19 ini, supaya nanti kita bisa menjalankan kehidupan kita secara normal kembali, tentu dengan tataran-tataran baru yang harus selalu memadukan antara yang medis dan teologis itu. Kita berharap bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, semoga memang di 2021 nanti insya Allah sekolah-sekolah sudah pada dibuka. Insya Allah seperti itu. Yeah. Terima kasih Ustaz. Semoga saja 2021 sudah buka. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz. Dari Bapak Imam Samsudin,
sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz terkait lembaga kita, maksudnya ini lembaga Muhammadiyah yang masih getol melawan COVID-19. Apakah Muhammadiyah sudah melakukan ikhtiar untuk menemukan obat COVID, dan ikhtiar itu sudah sejauh mana kalau memang ada? Demikian, Tat. Ya. Jadi kalau terkait dengan lembaga penelitian, jadi gini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk sesuatu yang menjadi skala nasional seperti ini, pandemi COVID-19 ini, sudah ada lembaga-lembaga khusus. Kalau lembaga biomolekuler namanya EIJKMAN, nanti jenengan bisa browsing. EIJKMAN, KMAN. Lembaga EIJKMAN ini yang memang khusus untuk meneliti hal lain terkait dengan biomolekuler, termasuk COVID-19 ini, termasuk juga nanti vaksinnya seperti apa. Itu lembaga-lembaga resmi milik pemerintah. Kalau di Muhammadiyah, lebih ke arah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Muhammadiyah, tentu dengan segala keterbatasan yang ada. Itu lebih mengarah penelitian kepada bagaimana sikap masyarakat, bagaimana kemudian memberi pemahaman kepada masyarakat, dampak apa yang timbul di masyarakat, terus kemudian kita bantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Jadi lebih ke arah efek yang timbul dari pandemi COVID-19 ini, tidak dalam konteks vaksinnya. Kalau vaksinnya itu lembaga resmi milik pemerintah yang jelas sudah melakukan itu. Nah, untuk obat yang dimaksud, ikhtiar Muhammadiyah saat ini dengan prebiotik dan probiotik. Bagi teman-teman lazismu pasti sudah tahu itu. Oh, saya tidak bawa ini kebetulan ya. Saya di rumah sakit ada itu. Itu yang probiotik yang ditempeli labelnya lazismu itu menjadi salah satu ikhtiar. Menjadi salah satu ikhtiar untuk menemukan obatnya. Ma anzalallahu da'an ila anzalallahu sifaan. Kalau ada penyakit, insya Allah itu nanti akan muncul obatnya. Nah, ikhtiar Muhammadiyah itu karena virus ini nggak ada obatnya. Virus ini mati sendiri, akan dibunuh oleh diri sendiri kalau imunitasnya meningkat. Imunitas meningkat bisa didapatkan melalui probiotiknya lazismu itu. Saran saya, karena ini sudah kami coba di pasien-pasien yang kami rawat. Jadi saat ini kami merawat hari ini ada 7 pasien dari 12 kapasitas tempat tidur yang kami siapkan untuk ruang isolasi khusus, itu ada 7 pasien. Sampai saat ini kita sudah merawat sekitar 28 atau 29 pasien COVID-19 ini yang kami beri probiotik yang dari lazismu itu. Dan qadarullah ya, dengan intervensi itu insya Allah Allah turunkan intervensinya, maka pasien-pasien itu alhamdulillah sembuh. Dari 28 pasien itu kami mengalami yang qadarullah juga wafat itu dua orang. Dari 28 pasien itu 2 orang yang meninggal, yang lainnya insya Allah sudah sehat kembali. Jadi ikhtiarnya Muhammadiyah dalam konteks ini lebih spesifik di Muhammadiyah Jawa Timur melalui lazismunya itu menggunakan probiotik yang secara empiris kami coba untuk pasien-pasien yang terkena COVID-19 itu dengan berbagai pertimbangan medis dan teologis tadi itu membawa hasil yang cukup signifikan di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan ini. Saya kira itu. Terus baik, terima kasih, Tat. Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Suwarto Abbas. Dalam prediksi dengan perkembangan sekarang, sekiranya kapan COVID ini akan berakhir, Pak Dokter? Dalam ilmu virus, bukankah jika virus mengalami reinkarnasi, itu tingkat kuatnya akan jadi kurang? Namun, virus ini kok virus tetap saja kuat jahatnya. Syukran. Monggo. Jadi kalau dalam konteks virus ini namanya mutasi ya. Kalau reinkarnasi itu film-film horor nanti ya. Jadi namanya mutasi. Mutasi virus ini pada perjalanan penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga resmi itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ada potensi dua, bahkan 3 hal. Yang pertama, kejahatannya, virusnya, namanya virulensi ya, jahatnya
virus itu namanya virulensi, daya serangnya, itu ada yang tetap, ada yang menjadi lebih jahat, ada yang berturun kejahatannya itu. Daya serangnya meningkat, daya serangnya tetap, daya serangnya menurun. Nah, dari semua mutasi-mutasi itu, kalau kita mengelompokkan nanti namanya strain. Ya, ada strain 1, strain 2, strain 3, strain 4, dan seterusnya. Dari informasi yang kami peroleh, strain yang ada di Surabaya itu ada 16 strain. Artinya ada 16 jenis Corona SARS-CoV-2 yang ada di Surabaya. Maka kalau bisa sembuh dari strain 1, punya kekebalan selama 2 bulan, maka nanti bisa terkena strain itu lagi, atau pada saat sebelum 2 bulan bisa terkena strain yang lain. Karena strainnya ada 16 itu. Informasi yang kami peroleh, ada 16 strain yang ada di Surabaya itu. Nah, maka sekali lagi, kalau timbul strain baru akibat mutasi dari virus itu terjadi 3 hal. Bisa semakin kuat virusnya, virulensinya, bisa tetap saja bisa semakin lemah. Kenapa? Karena ada genom. Genom itu RNA, urut-urutan RNA, gitu ya. Misalkan kita ibaratkan satu virus itu urutan RNA-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ketemu strain lain, yang kotaknya tetap 5, tetapi isinya ternyata 1, 2, 8, 9, 10. Berbeda ini strainnya sudah. Ternyata ada strain lain lagi, isinya 3, 6, 11, 12, 18. Berbeda lagi. Nah, perbedaan-perbedaan itu ada 16 strain di Surabaya itu. Allahu alam nyampe di Ngawi, tinggal berapa strain atau malah ada tambahan di Ngawi. Kalau kita menerapkan protokol medis, insya Allah strain itu akan berhenti, kita akan diberi Allah kesehatan yang optimal. Bagaimana dengan perkembangan sekarang ini dengan kondisi yang saat ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kacamata saya, dalam pandangan saya, insya Allah Allah sudah mengintervensi virus COVID-19 ini. Allah sudah turunkan solusinya. Wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja itu insya Allah sudah mulai terjadi saat ini. Terjadinya dalam bentuk apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penelitian terbaru itu mengatakan bahwa virus ini, kalau seseorang terkena virus ini, setelah 11 hari berada di tubuhnya, jadi seseorang yang terinfeksi virus corona ini, SARS-CoV-2 ini, apabila masuk ke dalam tubuh seseorang, maka dalam 11 hari orang itu, hari berikutnya yang tanpa gejala itu sudah tidak menularkan lagi. Kalau dulu masa inkubasinya 2-14 hari, awal-awal dulu COVID-19 ini. Terus kemudian ada orang yang harus diswab terus untuk kriteria sembuhnya. Kalau masih negatif, masih positif, berarti masih menularkan. Kalau positif, masih terkena COVID-19. Maka kalau ada yang dirawat di rumah sakit sampai 2-3 bulan, karena pada saat dites COVID, dites swabnya selalu positif. Maka terus masih belum boleh pulang. Perkembangan terbaru saat ini itu cukup 11 hari. 11 hari itu penelitian yang ada membuktikan, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, membuktikan bahwa setelah 11 hari usia virus itu di tubuh seseorang karena intervensi Allah, karena kun fayakunnya, maka terus kemudian hari ke-12, 13, dan seterusnya, orang ini sudah tidak lagi menjadi sumber penularan. Jadi pada konteks kesembuhan, orang yang seperti ini sudah dianggap sembuh. Kriteria sembuhnya sudah ada. Itu yang kemudian diterapkan oleh pemerintah Indonesia setelah WHO menyatakan seperti itu, diterapkan di Indonesia dengan kriteria sembuh. Pada saat kami merawat pasien COVID-19 ini apabila sudah 11 hari, dengan tidak ada keluhan apapun, buku panduannya mengatakan itu sudah dipulangkan dan itu sudah tidak lagi menjadi sumber penularan. Itu sisi medisnya. Sisi teologisnya apa? Sisi teologisnya, insya Allah dalam konteks ini Allah sudah menurunkan intervensinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Maka
dalam konteks ayat ini Allah sudah mulai memberi solusi kepada kita semua. Solusinya dalam bentuk apa? Salah satu solusi kecilnya yang Allah kemudian munculkan adalah virus ini sekarang daya hidupnya untuk bisa jadi sumber penularan jauh berkurang, tinggal 11 hari. Jadi 11 hari itu masa-masa seseorang bisa menjadi sumber penularan, setelah itu insya Allah sudah tidak. 11 hari itu menjadi poin krusial untuk seseorang supaya mampu menjaga imunitas tubuhnya. Kalau seseorang dirawat positif, kemudian punya faktor komorbid, dijaga selama 11 hari itu. Kalau mampu melewati fase 11 hari ini, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Itu intervensinya. Dan menjawab pertanyaan dengan prediksi perkembangan seperti ini, wallahu alam, saya nggak tahu sampai kapan, tetapi dengan gambaran intervensi-intervensi itu, intervensi dari Allah itu, semoga tidak dalam waktu yang lama lagi, kita sudah bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Amin. Berikutnya. Mohon izin Kira-kira. satu lagi kira ini masih ada pertanyaan dari Reni Retnosari, SMA Muda. Kenapa natural killer cell muncul di saat keimanan kita berada di puncak, Pak? Apa ada penjelasan ilmiahnya? Demikian, Pak. Ya. Salah satu penjelasan ilmiahnya secara medis, saya kan selalu dari dua sisi tadi ya, medis sama teologis. Secara medis, seseorang yang mengalami puncak nilai spiritualitas itu, keimanannya lagi tinggi itu, seseorang itu berada pada kondisi yang paling tenang, berada pada kondisi yang paling nyaman. Kaitannya dengan apa? Nanti kaitannya dengan limbic system. Nanti dibaca ya, limbic system. Limbic system itu yang bagian dari otak, satu area di otak yang ngurusi masalah-masalah kenyamanan, masalah-masalah kenikmatan. Kalau limbic system itu tercetus kenikmatannya, kenyamanannya muncul, maka akan muncul sesuatu di sana yang itu bermanfaat buat tubuh kita. Pada konteks medisnya seperti itu. Pada konteks teologisnya, pada saat seseorang mengalami puncak spiritualitasnya itu, ternyata Allah beri bonus. Bonusnya apa? Bonusnya dimunculkan natural killer cell itu. Luar biasa, Masya Allah memang kok. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang mengikuti kajian ini menjadi penting tadi itu. Untuk meningkatkan imunitas melalui berbagai cara yang lebih dominan memang cara-cara yang teologis tadi itu. Penjelasan ilmiahnya adalah itu tadi. Pada saat seseorang di puncak keimanannya, pada saat itu orang itu akan tenang. Pada saat itu orang itu akan menjadi nyaman. Menjadi sesuatu yang sangat-sangat stabil gitu ya. Pada saat itulah Allah beri bonus natural killer cell. Loh, kenapa kok natural killer cell yang dimunculkan oleh Allah? Jawabannya salah satunya dari ayat tadi itu, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Seolah-olah dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita itu Allah terus kemudian mulai turunkan intervensinya. Berupa apa? Dalam konteks personality kita masing-masing, berupa munculnya natural killer cell yang kemudian mampu membunuh virus corona yang ada di dalam tubuh kita itu. Itu penjelasannya. Baik, terima kasih Ustaz Catur. Saya kira cukup. Ada beberapa pertanyaan yang saya pikir sudah dijawab di awal tadi. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ustaz Catur yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Semoga Ustaz Catur selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan serta kelancaran dalam segala aktivitas. Dan insya Allah nanti Allah akan mempertemukan kita lagi di lain waktu dengan harapan tidak virtual seperti ini. Kita bisa tatap muka. Ini ada guyonan di sini. Kalau kajiannya tatap muka, virtual, nanti snacknya juga virtual di sini. Kita berharap bisa dipertemukan di langsung nanti di Ngawi. Di screen share. Di screen share gambarnya, gambarnya snack. Siap. Demikian jamaah kajian virtual pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi.
Insya Allah nanti kita akan bertemu dan berjumpa lagi 1 bulan ke depan, tentu dengan tema dan narasumber yang lain juga, dan semoga nanti kita selalu diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan dakwah kita, terutama di Muhammadiyah ini. Mari kita tutup kajian kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, matur nuwun, semoga manfaat. Nasrul minallah fatun qarib. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya.